Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman perwakilan kelompok yang telah bersedia hadir di presentasi kami kelompok 8. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait perkembangan teknologi informasi di bidang sosial budaya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Sabrina Regina sebagai moderator, lalu ada Dewi, Rindang, Abelia, dan Noval. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dewi. Untuk Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum membahas perkembangan teknologi informasi bidang bidang budaya ini, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu pengertian budaya itu. Budaya salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi satu bidang kehidupan masyarakat, melainkan seluruh bidang kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di bidang budaya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perkembangan masyarakat sangat terlibat. Hal ini telah mengubah sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di perkotaan. Ini tentu banyak yang harus kita hindari karena selain dampak positif yang ditinggalkan, saya ulangi, majunya teknologi informasi tentu banyak yang harus kita hindari. Karena selain dampak positif yang dihindari karena dampak-dampak yang terjadi, ada pula dampak negatifnya. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan teknologi tersebut untuk kedepannya dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perkembangan teknologi informasi di bidang sosial budaya. Jadi ada banyak perkembangan teknologi yang terjadi di era ini. Yang pertama, internet. Banyak sekali perubahan yang terjadi setelah munculnya internet. Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat dalam membaca koran, majalah, novel, dan lain-lain. Yang sebelumnya dibaca melalui media cetak, namun sekarang beralih ke internet karena dirasa penggunaan internet ini lebih simpel. Kita tidak harus membeli buku dan bisa mendapatkan informasi yang lebih luas dengan mudah. Lalu yang kedua adalah mesin-mesin pabrik. Mesin bisa dengan mudah mengerjakan pekerjaan yang sulit dilakukan oleh manusia, bahkan dirasa menguntungkan pemilik pabrik, dan manusia tidak harus bekerja keras, tidak harus bekerja dengan berat, karena adanya mesin-mesin yang sudah diciptakan oleh manusia. Lalu ada televisi. Dengan adanya internet dan media-media lain, televisi berkurang minat masyarakat berkurang dalam penggunaan televisi karena sudah ada seperti YouTube atau internet atau lain-lain untuk informasi atau apapun itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk Rindang yang akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari perkembangan teknologi informasi dalam sosial budaya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak
dari teknologi informasi di bidang sosial budaya. Berbagai dampak yang terjadi pada budaya akibat perkembangan teknologi informasi, baik positif maupun negatif. Yang pertama adalah pengaruh positif dari teknologi terhadap seni dan budaya. Yang pertama, ada memudahkan user dalam menciptakan sebuah karya seni yang berkualitas. Dan yang B, pekerjaan dapat dikerjakan lebih mudah dan praktis. Dan yang terakhir, waktu yang digunakan lebih cepat atau efisiensi waktu. Baiklah, untuk dampak negatifnya akan dijelaskan oleh Abelia. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak negatif yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi dalam bidang budaya. Dampak negatifnya yang pertama yaitu kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan dampak-dampak negatif yaitu yang pertama kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang kedua, ada melemahnya rasa gotong royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Yang ketiga, manusia menjadi malas karena telah dimanjakan oleh teknologi sehingga tidak perlu repot bertemu dengan seseorang. Dengan teknologi, kita dapat bertatap muka meskipun tidak bertemu dengan orang tersebut. Baik, dan untuk penutupan akan disampaikan oleh Nova. Penutup, era informasi yang telah hadir di hadapan kita, mau tidak mau akan membawa dampak positif maupun negatif. Tanpa inisiatif yang tinggi menyambut datangnya era informasi ini, kita hanya menjadi penonton atau bahkan jadi korban. Namun jika kita mampu berada dan ikut menjadi pelaku di dalamnya, kita akan dapat menikmatinya dan merasakan sisi positif di era informasi ini. Tentu saja hal ini tidak mudah, walaupun bukan tidak mungkin. Dampak kemajuan teknologi informasi yang tidak sehat akan berdampak jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan keunggulannya dan kemanfaatannya, terutama di kalangan remaja seperti di negara barat. Kita saat ini sangat mudah melihat dan menerima informasi di berbagai belahan dunia tanpa harus memerlakukan biaya mahal. Untuk menghindari hal itu, masyarakat harus dapat melihat dan membedakan isu-isu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat untuk diadopsi demi untuk kemajuan dan kemaslahan umat secara keseluruhan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, jadi sekarang adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Izin bertanya. Saya izin bertanya. Baik. Untuk Daka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dakil Dian dari kelompok 3. Izin bertanya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa televisi merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi di bidang budaya. Pertanyaan saya, apakah televisi sampai sekarang ini masih menampilkan tayangan tentang budaya? Terima kasih. Tolong Daka ulang lagi.
Seperti yang sudah disampaikan bahwa televisi merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi bidang budaya. Pertanyaan saya, apakah televisi sampai sekarang ini masih menampilkan tentang budaya, tentang tayangan budaya? Terima kasih. Mungkin jika kita lihat sekarang masih ada beberapa stasiun televisi yang menayangkan tentang budaya, tapi sebagian masyarakat lebih memilih stasiun televisi lain yang menyiarkan tayangan lain. Mungkin kurang efektif, namun sekarang sudah ada internet, YouTube, dan lain-lain yang dapat menayangkan tayangan budaya. Jadi mungkin masyarakat masih sudah berkurang minatnya terhadap televisi. Jadi mereka lebih memilih ke YouTube atau internet. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Diki, dipersilahkan. Bagaimana cara mengurangi dari dampak negatif dari perkembangan teknologi di era ini? Mohon maaf, bisa diulang, Diki? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak dari kemajuan atau perkembangan teknologi di zaman atau era ini? Baik, izin menjawab. Cara untuk memilah hal-hal negatif dan positif tersebut dengan cara teliti dalam membaca informasi maupun meng-share informasi dalam bersosial media. Selanjutnya, pada intinya masyarakat harus selektif dan bersifat kritis terhadap perkembangan teknologi yang berkembang pesat, sehingga semua manfaat positif yang terkandung dalam perkembangan tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat dan dampak negatifnya dapat diminimalisir. Sekian, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Putri dari kelompok 1. Izin bertanya, berdasarkan perkembangan zaman saat ini, banyak sekali budaya asing yang menjamur di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa generasi milenial lebih tertarik kepada budaya asing ketimbang budaya dalam negeri sendiri? Baiklah ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Saya ulang pertanyaannya, berdasarkan perkembangan zaman saat ini, banyak sekali budaya asing yang menjamur di Indonesia. Jadi mengapa generasi milenial lebih tertarik kepada budaya asing ketimbang budaya dalam negeri? Sebelum saya menjelaskan alasannya mengapa, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari budaya itu tersendiri. Jadi budaya itu adalah suatu cara hidup berkembang yang dimiliki oleh kelompok orang atau daerah dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, diantara seperti sistem agama atau kepercayaan, politik, pakaian, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Nah, lalu ada beberapa alasan mengapa milenial lebih suka budaya asing. Yang pertama, ada kurangnya minat dan kesadaran. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap budaya sendiri. Dan yang ketiga, kurangnya informasi dan pengetahuan. 4, akibat malu dan gengsi. Yang kelima, lebih tertarik pada budaya asing. Dan yang terakhir itu adalah akibat penyebabnya salah satunya teknologi. Jadi kesimpulan dari ke-6 faktor tersebut, generasi muda itu sebenarnya dipercaya mempunyai kreativitas dan pola pikir yang tinggi dan cukup baik. Oleh karena itu, jika ada kemauan, pasti generasi muda dapat memajukan dan mengembangkan budaya kita, sehingga lebih disukai oleh banyak orang. Jadi kita sebagai milenial harus membuktikan pada dunia bahwa budaya yang kita memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikenalkan kepada dunia, agar kelak nanti budaya kita bisa menjadi tren yang disukai oleh dunia. Bagaimana Dinda? Apakah sudah jelas jawabannya?
Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, maka saya akan menutup acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau bergabung dan mau bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama.